alam, Dewan ini akan mengalokasikan APBN untuk mencegah bencana daripada menggunakannya untuk pemulihan bencana alam. Ini adalah musuh proposal. Kenapa musuh ini bisa hadir? Karena tempat yang mudah rawan bencana alam, Dewan ini akan mengalokasikan APBN untuk mencegah bencana alam. Tapi daripada Dewan hanya mencegah bencana, bukan melakukan pemulihan bencana alam. Analoginya, bayangkan jika pemerintah hanya melakukan pemulihan bencana saja, tapi tidak melakukan pemulihan bencana alam. Berarti itu sama saja dengan pemerintah menyimpankan pekerjaan kepada masyarakat. Tapi ya, siapa saja aktor yang terlibat di sisi kami. 1. Korban bencana alam sebagai pihak yang paling berdampak. 2. Pemerintah sebagai pihak yang akan menggunakan APBN untuk mencegah bencana alam. Mekanismenya: 1. Saat terjadi bencana alam, pemerintah akan melihat dan mengalokasikan tempat bencana tersebut. 2. Pemerintah akan mensurvei siapa saja korban bencana dan membantu pemulihan mental para korban bencana. Tapi berdasarkan status quo saat ini, pemerintah hanya melakukan pencegahan, yang dimana itu sama saja seperti tidak melakukan, yang dimana itu tidak bisa mengurangi resiko bencana alam. Karena kalau kita hanya melakukan pencegahan, tidak melakukan pemulihan, itu berarti sama saja seperti kita tidak, itu hampir sama saja seperti kita tidak melakukan apapun. Jadi argumentasi saya, pemerintah harus melakukan pemulihan alam agar pemerintah setidaknya bisa mengurangi resiko bencana alam. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara pertama dari tim kontra menyisakan waktu 2 menit 57 detik. Selanjutnya kami undang pembicara kedua dari tim pro untuk melanjutkan kasus. Time is yours. Jika ada yang ingin melakukan interupsi, silakan angkat tangan terlebih dahulu, lalu katakan interupsi, dan silakan berbicara ketika saya sudah mengizinkan untuk berbicara. Saya kedua dari tim proposisi akan melanjutkan mosi ini dalam 3, 2, 1. Sebelum kita masuk semakin jauh ke ranah argumen saya ingin membahas tentang argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra. Yang pertama adalah pencegahan bencana alam tidak memulihkan bencana alam. Buat apa kita memulihkan bencana alam jika bencana alam itu jika tempat yang rawan bencana alam tidak terkena bencana alam sama sekali karena sudah dicegah. Kedua, pencegahan tidak mengurangi risiko bencana alam. Itu menurut kami argumen tersebut sangat tidak masuk akal karena fungsi utama pencegahan adalah mengurangi risiko bencana alam. Baik, saya akan lanjut ke argumen saya, yaitu Dewan Juri yang terhormat. Kami berdiri di sini untuk menegaskan bahwa kami setuju dengan mosi ini, yaitu di tempat yang rawan bencana alam, Dewan ini akan mengalokasikan APBN untuk mencegah bencana daripada menggunakan untuk memulihkan bencana alam. Karena menurut kami, fungsi utama APBN adalah untuk kebutuhan masyarakat dan negara. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga bencana alam lebih baik dicegah daripada pemulihan bencana alam. Adapun yang seharusnya dilakukan negara adalah menggunakan APBN untuk membuat bendungan agar meminimalisir banjir atau menggunakan bahan yang dapat menyerap getaran dari gempa untuk bangunan-bangunan rumah. Atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara juga bisa digunakan untuk membuat tembok pembatas laut agar meminimalisir tsunami.
Pemerintah juga harus mengalokasikan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara secara menyeluruh dan adil, sehingga semua tempat yang rawan terjadi bencana alam dapat dilakukan pencegahan. Dan jika memang bangunan pencegahan bencana alam itu sudah tua atau rusak, sisa dari dana APBN dapat digunakan untuk memperbaiki bangunan pencegahan bencana alam. Mengalokasikan yang dimaksud di sini adalah menggunakan APBN ke tempat-tempat tertentu. Semakin sering bencana alam terjadi, semakin banyak juga korban yang dimakan, sehingga pencegahan bencana alam yang menggunakan dana APBN menjadi solusi paling efektif, bukan hanya untuk mengurangi dana yang keluar, tapi juga mencegah jatuhnya korban jiwa. Sekian dari saya, bangga menduduki posisi ini. Pembicara kedua dari tim pro menyisakan waktu 2 menit 43 detik. Selanjutnya kami undang pembicara kedua dari tim kontra untuk melanjutkan kasus. Time is yours. Saya akan melanjutkan kasus dalam 3, 2, 1. Fungsi utama APBN. Tim lawan mengatakan fungsi utama APBN untuk masyarakat, berarti ya untuk pemulihan itu bukan untuk masyarakat. Tim lawan mengatakan fungsi utama APBN adalah untuk masyarakat. Dan dia mengatakan juga untuk mencegah banjir, berarti pemulihan itu bukan Mari masuk di argumen utama saya. Kenapa pemerintah ini mengalokasikan APBN untuk pemulihan bencana alam? 1. Pemerintah harus memberikan APBN kepada orang-orang yang terkena bencana alam seperti yang baru-baru ini, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah harus mengalokasikan APBN ini ke masyarakat yang terkena banjir bandang ini. 2. Kenapa memperbaiki lebih bagus daripada mencegah? Karena memperbaiki itu bukan cuma soal struktur dan lain sebagainya, tapi merancang kembali hal baru yang telah hilang. Dan kalau mencegah sifatnya cuma sementara, bisa datang kembali, dan pasti bencana alam akan kembali lagi. Silakan. Bagaimana cara menghemat dana APBN jika dana APBN digunakan untuk pemulihan bencana alam secara terus-menerus? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab di akhir argumen. Maka dari itu, APBN harus dialokasikan untuk pemulihan bagi masyarakat yang terkena bencana, dan pemerintah harus melakukan pemulihan alam agar kita setidaknya bisa mengurangi resiko bencana alam.
itu bangga menjadi tim kontra. Pembicara kedua dari tim kontra menyisakan waktu 2 menit 4 detik. Selanjutnya kami undang pembicara ketiga dari tim pro untuk menutup kasus. Time is yours. Baik, saya Sultan selaku pembicara ketiga dari tim pro. Disclaimer, jika ada pengucapan yang menyinggung sesungguhnya ini hanya untuk kepentingan debat. Saya melanjutkan kasus dalam perhitungan 3, 2, dan 1. Baik, sebelum masuk ke argumen utama saya akan membilas beberapa argumen dari tim lawan. Tadi tim oposisi mengatakan struktur, namun tidak menjelaskan struktur apa yang dia maksud. Baik, masuk ke argumen utama saya. Jujur yang terhormat, seperti yang sudah kita tahu bahwa jika APBN digunakan untuk mencegah bencana, ini akan mengurangi dampak yang terjadi ke depannya nanti. Manfaatnya, kita tidak akan merasa khawatir karena telah dicegah dari awal. Dan mungkin saja jika ada warga-warga yang tinggal di sekitaran wilayah bencana itu akan selamat. Jadi, tak mengapa jika APBN digunakan lumayan banyak untuk mencegahnya, karena nyawa tidak bisa dibeli dengan uang. Baik, mari bandingkan tim proposisi dengan tim oposisi. Tim oposisi hanya melakukan pemulihan bencana yang terjadi, padahal bagaimana jika termakannya korban jiwa di sekitar wilayah tersebut. Sedangkan kami, tim proposisi, telah melakukan tindakan lebih awal dengan cara mencegahnya. Contohnya seperti ketika adanya gempa, akan adanya notif di alat elektronik. Contohnya seperti handphone, bahwa adanya prediksi akan gempa karena telah deteksi sebelum sampai di pemukiman hingga akan memberi waktu untuk berlindung. Begitu juga seperti datangnya tornado. Baik, mari kita sedikit rekap argumen pembicara 1 dan 2 dari tim proposisi. Pembicara 1 kami berhasil menjelaskan tempat yang sering terkena rawan bencana alam seperti lokasi dataran tinggi, dataran rendah, dan lokasi yang dekat dengan perpantaian seharusnya dicegah sebelum memakan korban, bukan membersihkannya. Sedangkan pembicara kedua kami berhasil menjelaskan fungsi utama APBN dan kemana APBN seharusnya dialokasikan. Sekian dari saya, bangga mendukung mosi. Pembicara ketiga dari tim pro menyisakan waktu 3 menit 38 detik. Selanjutnya kami undang pembicara ketiga dari tim kontra untuk menutup kasus. Time is yours. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan rekan saya dari tim pro, perkenalkan saya Luna, selaku P3 dari tim kontra akan menyelesaikan kasus dalam 3, 2, 1. Baik, pertama-tama mari masuk ke ranah respon. Mereka bilang seharusnya mencegah bukan memulihkan saat sudah terjadi korban. Tapi sampai kapan mereka akan mencegah jika di tempat lain bencana alam sudah terjadi sebelum mereka sempat mencegah? Pun mereka juga terlalu fokus untuk bencana-bencana besar seperti mereka bilang tadi gempa, mereka akan memperbaiki infrastruktur dan seperti tsunami dan sebagainya, tapi mereka tak pernah menjelaskan bagaimana mereka menangani bencana-bencana yang paling sering terjadi di bagian padat penduduk seperti kota, misalnya seperti sekarang sangat banyak banjir yang terjadi di perkotaan, bahkan longsor di pegunungan-pegunungan. Mereka nggak pernah jelasin bagaimana mereka bisa memperbaiki bencana-bencana yang paling sering terjadi. Mari masuk ke ranah argumentasi saya. Pertama, apakah pemulihan bencana seperti itu? Ya, kenapa? Karena satu, jika mereka hanya fokus pada pencegahan bencana, maka kalian sama aja tidak memikirkan untuk memulihkan bencana alam tersebut. Mereka lupa bahwa bencana tidak semuanya bisa dicegah, misalnya seperti
sinkhole yang terjadi di salah satu kota di Indonesia yang dimana tanahnya melembes dan sekarang menyebar. Mereka nggak bisa pada akhirnya menolong warga-warga di sana bagaimana caranya agar mereka tidak terkena bencana itu. Kemudian bencana-bencana seperti pergeseran lempeng yang menyebabkan gempa dan tsunami atau gunung meletus yang tidak bisa mereka tanggulangi bagaimana bencananya jika bencana ini dalam skala besar, mereka sama sekali tetap tidak bisa mencegahnya karena skalanya sudah terlalu besar. Dan saat itu mereka lepas tangan, mereka hanya stop setelah mencoba mencegah bencana yang sebenarnya nggak bisa mereka hindari itu. Jadi apa Juri? Mereka sama sekali tidak peduli dengan infrastruktur yang hancur, mental korban bencana yang kacau. Mereka lepas tangan begitu saja dan membiarkan lokasi bencana kacau dan terbengkalai dan menyerahkan seluruh beban setelah bencana itu kepada korban dan masyarakat di sekitarnya, yang bahkan korban dan masyarakat pun nggak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mengalami bencana yang sangat besar itu. Tapi mengapa sebenarnya ini harus dipulihkan? Karena pertama, pemerintah seharusnya melihat rakyatnya, bukan meninggalkannya di saat rakyat sedang sulit. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah itu harus memperbaiki beberapa hal, yaitu pertama, infrastruktur yang rusak. Karena itu sangat penting. Jika tidak dilakukan, maka rakyat mereka nggak akan punya rumah untuk tinggal dan nggak punya tempat untuk beraktivitas. Yang pada akhirnya tidak, aktivitas mereka akan kacau. Pun dua, pemerintah harus memulihkan mental dan kondisi fisik korban bencana alam, karena jika tidak, maka mereka bencana alam jika kondisi mental dan fisik tidak diatasi sepenuhnya, maka warga akan hidup dengan ketakutan seumur hidupnya. Silakan. Bagaimana dengan manusia-manusia yang sudah menjadi korban jiwa? Apakah masih bisa dipulihkan? Baik. Tapi menurut saya, korban jiwa tetap ada di sisi Anda jika pada akhirnya infrastruktur yang Anda coba cegah, bencana-bencana yang Anda coba cegah dan akhirnya terjadi pun pada akhirnya akan menimbulkan korban. Jadi korban bisa ada di kedua sisi. Mari lanjut ke ranah argumentasi saya. Korban akan hidup dengan ketakutan dan akan muncul kebencian dalam diri korban kepada pemerintah. Pada akhirnya yang akan timbul aksi protes. Juga kondisi fisik mereka harus diperbaiki. Orang yang luka harus dirawat, orang yang gugur harus dievakuasi, dan korban juga diberikan makanan agar tetap hidup. Dan jika mereka tak melakukannya seperti yang ada di posisi mereka, maka disinilah titik kegagalan pemerintah yang sesungguhnya, karena mereka sangat abai dengan kesejahteraan rakyat yang sedang kesusahan. Tapi mari kita lihat kenapa dunia kami lebih baik daripada mereka. Di sisi kami, pemerintah tak pernah lepas tangan dengan rakyat mereka. Mereka berani menanggung akibat dari apa yang tidak mereka lakukan, yaitu mencegah bencana alam. Logikanya gini, aku gak hati-hati di sini, yaitu mencegah saat aku membawa gelas kaca dan gelas kaca itu pecah. Tapi di sisi kami, aku bakalan ngeberesin kaca yang pecah itu supaya orang lain atau warga tidak terluka. Tapi di sisi mereka mencoba mencegah bencana yang akan datang, tapi tidak peduli jika ternyata tindakan pencegahan mereka itu gagal. Analoginya gini, mereka nyoba nambal kaca yang retak dengan selotip, tapi saat selotip atau pencegahan mereka gagal menahan kaca agar tidak pecah, mereka tinggalin kaca itu aja dan biarin orang-orang terluka karena menginjak kepecahannya dengan segala alasan gagal menolak masuk. Pembicara ketiga dari tim kontra menyisakan waktu 13 detik. Selanjutnya kami undang dari tim kontra untuk menyampaikan closing statement-nya. Dengan waktu 2 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours.
saya akan membacakan closing statement dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan. Jika kami bisa meyakinkan juri, maka menangkanlah kami juri. Kenapa tim lawan kalah? 1. Mereka nggak pernah jelasin bagaimana cara mencegah bencana alam. 2. Mereka tidak melihat dampak dari hanya melakukan mencegah bencana alam. Kenapa kami menang? 1. Kami telah menjelaskan pemerintah hanya melakukan pemulihan bencana saja, tapi tidak melakukan pemulihan bencana alam. Berarti itu sama saja dengan pemerintah menyimpankan pekerjaan kepada masyarakat. Dengan ini bangga mendukung kontrak. Tim kontra menyisakan waktu 1 menit 6 detik. Selanjutnya kami undang dari tim pro untuk menyampaikan closing statementnya dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. 3, 2, dan 1. Kita telah sampai di rangkaian debat hari ini. Kita simpulkan, Dewan Juri yang terhormat, kenapa kita memenangkan mosi ini? Karena kami melebihkan mengutamakan nyawa atau alam dengan cara mencegah bencana yang terjadi. Dampak nyatanya bahwa pemerintah mengalokasikan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara secara menyeluruh dan adil sehingga semua tempat yang rawan terjadi bencana alam dapat melakukan pencegahan, bukan pemulihannya. Kami juga sudah jelaskan bahwa bencana alam lebih baik dicegah daripada pemulihan bencana alam. Dan adapun yang seharusnya dilakukan negara adalah menggunakan APBN untuk membuat bendungan agar meminimalisir banjir. Sedangkan kenapa tim kontra kalah? Tim oposisi hanya memperbaiki bencana yang sudah terjadi tanpa melihat nyawa atau korban. Dan tim kontra khawatir tidak menjawab instruksi kami, dengan itu tim kontra khawatir tidak menjawab instruksi kami, dengan itu bangga memenangkan mosi ini. Tim pro menyisakan waktu 41 detik. Baik, jadi tadi perdebatan yang sangat luar biasa dari kedua tim. Jadi mari kita beri aplaus. Baik, selanjutnya kedua tim untuk berjabat tangan di depan panggung. Dipersilahkan. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk kedua tim. Saya ucapkan terima kasih kepada juri dan seluruh audiens yang telah menyimak debat perebutan juara 3 dengan sangat antusias. Semoga debat hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi ajang pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Saya Auliana Ramadhani selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya debat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke, masih ada sisa 8 menit untuk melihat babak final. Kita akan melakukan steril terlebih dahulu. Panitia, tolong panggung, cek mic, air minum, kursinya, karena kita akan melihat babak final kita. Panitia, supporter semua silahkan merapat ke indoor. Final akan segera kita mulai. Okay.